Film yang akan kita ceritakan kali ini berjudul Notebook adalah sebuah film drama romantis berbahasa Hindi India tahun 2019 yang diproduksi oleh Salman Khan, dibintangi oleh debutan Zahir Iqbal dan Pranutan Bal. Notebook bercerita tentang seorang pensiunan perwira militer muda yang bergabung dengan sekolah ayahnya sebagai guru untuk menyelamatkannya dari penutupan. Ia jatuh cinta dengan guru sebelumnya setelah membaca buku diari yang tertinggal di laci. Bagaimana cerita lengkap dari film ini? Saksikan terus di channel RS Film. Film dimulai dengan menampilkan seorang lelaki bernama Kabir. Ia merupakan seorang tentara. Ia berlari mengejar seorang anak di antara jebakan ranjau darat yang terpasang di Kashmir, tepian bagian negara India. Ternyata kejadian tersebut terjadi di dalam mimpi Kabir. Ia pun terbangun karena suara dering telepon dari pamannya yang bernama Hamid yang memintanya datang ke rumah masa kecilnya di Srinagar. Sesampainya di sana, ia melihat barang-barang masa lalunya dan ia teringat dengan kenangan masa lalunya di mana seorang anak laki-laki berbuat kasar terhadapnya. Kemudian datanglah paman Hamid. Ia memberitahukan bahwa sekolah itu akan ditutup karena berada jauh dari pemukiman dan kesulitan mencari guru. Paman Hamid berharap Kabir mau menjadi guru untuk menggantikan guru yang mengajar sebelumnya. Kabir sendiri bukanlah guru, melainkan ia adalah seorang mantan tentara yang memutuskan pensiun dini karena suatu hal yang membuatnya trauma. Dewan sekolah mengizinkan ia mengajar, asalkan ia bisa memasak, mengepel, dan berenang. Mendengar hal ini, Kabir merasa bingung, namun ia bersedia asalkan bisa mengajar di sekolah itu. Kabir menuju ke sekolah menggunakan perahu yang lokasinya berada di luar pedesaan yang dikelilingi oleh sungai. Di sekolah, ia menemukan buku harian yang ditinggalkan di laci meja oleh guru sebelumnya. Buku harian itu milik seorang guru bernama Quadri, seorang wanita lajang yang pernah mengajar di sekolah terapung Wular, Kashmir. Quadri menceritakan di dalam buku harian itu, di saat masih kecil, ayahnya sering mengajaknya melihat bintang kutub dari balkon rumahnya. Quadri juga membuat tato bintang di tangannya dengan maksud untuk menjadi pemandunya jika suatu hari nanti ia tersesat. Quadri menjadi guru di sekolah itu yang memiliki peralatan sederhana, tanpa listrik dan tanpa gas untuk memasak. Quadri kesepian, ditinggal seorang diri di sekolah. Ia merindukan kekasihnya di kota yang bernama Junet. Keesokan harinya, Kabir terjatuh dari tempat tidurnya yang membuat tangannya patah. Kabir bertanya kepada pedagang sayur, kenapa tidak ada murid yang datang ke sekolah? Ternyata tidak ada satu murid pun yang tahu bahwa Kabir telah menjadi guru di sana. Kabir berkeliling untuk mengajak anak-anak kembali belajar. Keesokan harinya, saat anak-anak datang ke sekolah, mereka memperkenalkan namanya dengan bahasa isyarat. Kabir yang bingung tidak mengerti akan perkataan muridnya. Kabir juga baru mengetahui bahwa anak-anak di dalam satu kelas itu berbeda-beda tingkatan kelasnya. Kemudian pacar Kabir yang bernama Doli menghubunginya dari kota, namun panggilan itu terputus karena sinyalnya yang terganggu. Kabir berusaha keluar mencari sinyal HP, namun tetap saja ia tidak berhasil menghubungi kekasihnya. Saat ia kembali ke kelas, ia terkejut melihat suasana kelas yang kosong karena murid-muridnya malah asyik bermain. Ia marah, kemudian menghukum para muridnya. Hal ini membuat mereka tidak menyukai Kabir dan berharap Kabir segera pergi dari sekolah itu. Kabir kemudian menuju ke kota untuk mengobati tangannya yang patah. Tak lupa ia ingin bertemu dengan pacarnya. Namun tanpa diduga, ia melihat kekasihnya berselingkuh dengan lelaki lain. Bahkan Doli membawanya ke asrama. Kabir tak tahan lagi dengan pengkhianatan Doli. Kabir marah lalu memukul lelaki selingkuhan Doli. Doli meminta putus karena dia yakin Kabir sekarang tidak layak menikahinya karena dia telah keluar dari militer. Kabir melanjutkan membaca buku harian Quadri, di mana Quadri menceritakan kesedihannya karena pacarnya Junet telah berselingkuh. Untuk menenangkan dirinya, Quadri menceburkan dirinya ke sungai sambil berteriak,
terima kasih kepada alam semesta. Kabir pun ingin mencoba melakukannya. Ia menceburkan dirinya bersama motornya ke dalam sungai. Sambil berterima kasih kepada Quadri, saat sedang mengajar di kelas, tiba-tiba muncul seekor ular yang membuat muridnya ketakutan. Kabir berusaha mengusir ular tersebut. Hal ini membuatnya mendapatkan perhatian dari muridnya. Suatu hari terjadilah cuaca buruk, di mana angin badai memporak-poranda sekolah. Para murid bersedih karena tidak ada tempat lagi untuk mereka belajar. Kabir memberikan semangat kepada muridnya. Agar mereka bekerja sama membersihkan sekolah. Kegemaran Kabir membaca buku harian membuatnya seolah-olah mengenal Quadri dan jatuh cinta pada Quadri. Dari buku harian Quadri, dia mengetahui tentang Imran, salah satu anak sekolah yang ayahnya Yakub ingin ia membantu di rumah tangga daripada bersekolah. Quadri pernah membujuk Imran untuk kembali ke sekolah, namun ia malah dimarahi oleh ayah Imran. Kini Kabir ingin mencoba membujuk Imran untuk kembali bersekolah. Untungnya saat itu ayah Imran sedang pergi ke kota. Ia bertemu dengan ibu Imran dan juga Imran. Kabir membuat tanda bintang di tangan Imran untuk mengingatkannya bahwa dulu ibu guru Quadri pernah membuat gambar itu setelah ia berhasil mengerjakan tugas matematika. Esok hari Imran kembali ke sekolah dan teman-temannya sangat senang menyambut kedatangan Imran. Kabir kembali diuji dengan hasil ujian murid-muridnya yang tidak baik. Dewan sekolah menegurnya. Jika semester depan belum ada kemajuan, maka mereka harus menutup sekolah itu. Kabir ingin membicarakan mengenai murid-muridnya kepada Quadri. Ia meminta alamat Quadri. Namun Dewan Sekolah berkata bahwa Quadri akan segera menikah dan ia saat ini mengajar di sekolah negeri bersama tunangannya. Kabir yang patah semangat lalu membakar buku di hari itu. Namun saat setengah terbakar, ia memungutnya kembali. Kabir memutuskan mendatangi sekolah Quadri. Namun ia tidak mengenal wajah ibu guru itu. Ia mencari ibu guru yang menggunakan tanda bintang di tangannya. Ternyata Quadri telah menghapus tato di tangannya. Kabir kembali ke sekolah Wular dengan perasaan kecewa. Di hari pernikahannya, Quadri mengetahui bahwa tunangannya berselingkuh dengan wanita lain yang saat ini sedang mengandung anaknya. Junet mengejar Quadri untuk menjelaskan, namun Quadri memutuskan membatalkan pernikahannya. Keesokan harinya, Quadri bertemu dengan Dewan Sekolah. Ia menceritakan mengenai pernikahannya yang batal. Dewan Sekolah meminta Quadri untuk mengajar kembali di sekolah Wular, dan ia boleh mentato tangannya lagi. Quadri sangat senang karena ia memang menyukai mengajar di sekolah Wular. Ia kembali ke sekolah dan bertemu dengan anak-anak yang menyambutnya dengan gembira. Kemudian datanglah Imran. Quadri heran melihat kedatangan Imran. Ia bertanya, bagaimana Imran bisa kembali ke sekolah? Di sini Imran mengatakan bahwa ia pernah dinasihati oleh guru Kabir bahwa kegelapan tidak bisa diatasi dengan kegelapan. Kegelapan harus diatasi dengan cahaya. Quadri terkejut dengan perkataan Imran, karena itu adalah kalimat yang pernah ia tulis di dalam buku hariannya. Dia menemukan buku hariannya di laci yang sama dengan yang dia tinggalkan setahun sebelumnya dan membaca komentar Kabir di buku itu. Kabir telah menulis bahwa dia jatuh cinta pada penulisnya dan telah mempelajari pelajaran berharga dari buku hariannya. Kabir juga menceritakan di buku itu bahwa ia sangat menyukai pohon sinar. Kabir juga menceritakan bahwa dulu ia sering diejek oleh teman-temannya karena ia berasal dari Kashmir. Hal inilah yang membuat sifatnya yang suka emosi dan marah. Menjadi tentara adalah jalan satu-satunya untuk dirinya melampiaskan emosinya. Namun ia memutuskan untuk berhenti menjadi tentara karena ia merasa bersalah karena dulu ia pernah memperingatkan seorang anak agar tidak mendekati ranjau darat yang tersebar di daerah itu. Namun usahanya gagal. Anak itu akhirnya menjadi korban akibat ranjau darat tersebut. Sejak saat itu Kabir merasa trauma. Bahkan traumanya itu dirasakan setelah ia sampai di sekolah Wular saat seorang muridnya menemukan sebuah ranjau. Padahal itu bukanlah ranjau yang aktif. Kabir juga menulis di buku harian itu bahwa ia gagal menjadi guru matematika yang berdampak pada Imran yang gagal dalam ujian matematikanya. Ia mendapat teguran dari Dewan Sekolah dan mengatakan
akan menggantinya dengan ibu guru Quadri. Bukannya marah, ia justru merasa tenang karena dirinya akan diganti dengan ibu guru Quadri. Setelah Quadri kembali ke sekolah, terlihat nilai matematika murid-muridnya meningkat. Quadri menanyakan tentang Kabir kepada dewan sekolah, dan ia diberi biodata serta foto Kabir. Quadri mendatangi rumah Kabir, namun ia tidak menemukan Kabir, karena Kabir telah pindah dari rumah itu. Kemudian Quadri diberitahu oleh pedagang baterai bahwa ada surat untuknya dari Kabir yang dititipkan kepada Wakar. Wakar yang belum lancar membaca tidak tahu bahwa itu adalah surat yang penting. Ia tanpa sengaja mengotorinya, namun ia sempat membaca bahwa Kabir akan datang ke sana. Hal ini membuat Quadri sangat senang. Suatu hari Quadri berhadapan dengan Yakub yang ingin mengambil kembali Imran. Imran melihat Kabir dan berlari ke arahnya, sambil mengatakan dia tidak ingin meninggalkan sekolah. Yakub mengancam Kabir dengan pistol dan meninju Kabir. Imran menyadari bahwa Yakub mungkin akan membunuh Kabir. Ia mengambil pistol untuk menembak ayahnya. Kabir menghentikannya. Yakub menyadari kesalahannya dan perlahan menurunkan senjatanya. Pada bagian akhir, terlihat Quadri menyuruh murid-muridnya kembali ke rumah agar ia dapat berbicara dan menghabiskan waktu bersama Kabir yang telah ia cintai. Film pun berakhir.